Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Inilah Bu Aam, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan juga kita niatkan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dan Amin. berjuang mengumpulkan 6.236 ayat. Dan marilah kita doakan semoga teman-teman kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bergabung sama seperti kita berjuang mengumpulkan 6.236 ayat dan mampu untuk menjaga serta mengamalkannya dan juga mengamalkannya. Dan marilah kita niatkan dengan pembacaan suratul Fatihah, semoga kita diberikan senantiasa nikmat iman, Islam, kesehatan, serta diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan atas segala niat hajatnya, dan wabil khusus kita niatkan juga kepada keluarga kita untuk bisa sama-sama menjadi penghafal Quran, sehingga kita menjadi keluarga ahlul Quran. Dan kita niatkan wabil khusus kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, dan juga kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, semoga diterima amal soleh mereka, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana wali walidaina amin. Alhamdulillah, Bu Am silakan. Sebelum kita menambah ayat di murajaah terlebih dahulu dari ayat 1 ya Bu Am ya. Iya. Yuk kita sambung ayat. Bu Am ayat 1, saya ayat 2 dan seterusnya. Silakan Bu, tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat Wannya ditahan Bu. Wan nazi'ati gharqa. Yuk. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan keras. Ya. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan lembut. Wasabihati sabha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fassabiqati sabqa, yang saling mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amra, yang mengatur segala urusan. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam.
tatba'uha radifah. Tiupan pertama diikuti oleh tiupan kedua. Qulubu yawma idzin wajifah. Pada hari itu hati manusia sangat takut. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tertunduk. Ya yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir itu berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Wa idza kunna idzaman nakhirah. Apakah apabila kamu telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau yang demikian itu adalah pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah. Maka sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Fa idza hum bisahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali. Hal ataka haditsu Musa. Apakah telah datang kepada Nabi Muhammad kepadamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Nabi Musa alaihi salam? Itnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihi salam di lembah suci Tua. Ilhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Fakul halaka ila an tazakka. Maka Nabi Musa alaihissalam tanyakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu Fir'aun untuk membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Dan engkau Fir'aun akan aku pimpin ke jalan Allah agar engkau takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizatnya yang besar kepada Fir'aun. Fakallaba wa asa. Lalu Fir'aun mendustakan dan mendurhakai Nabi Musa alaihi salam. Summa adbara yas'a. Kemudian Fir'aun berpaling sambil menantang Nabi Musa alaihi salam. Fahasyara fanada. Maka Fir'aun mengumpulkan para pembesarnya seraya memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa'akhalahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa Fir'aun dengan siksaan di akhirat dan di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi siapa yang takut kepada Allah.
antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kalian lebih hebat ataukah langit yang telah membinanya? Ataukah langit yang telah dibinanya? Ataukah langit yang telah dibinanya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah telah meninggikan dan menyempurnakan bangunannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah telah menjadikan malamnya gelap gulita dan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan sesudah itu bumi dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah telah memancarkan mata air dari bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha. Lalu Allah memancangkan gunung-gunung dengan kokoh. Mata'allakum wali an'amikum. Semua itu untuk kesenangan kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Sekarang ini ya. Sekarang Ya. 34 ya, Bu? Ya. Faiza, maka apabila ja'ati telah datang at-tomatu malapetaka al-kubro yang sangat besar. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Bu? Faiza apabila. Maka idza apabila ja'a telah datang at-tomatu malapetaka al-kubro yang sangat besar. Fa idza ja'atit tammatul kurang ya mimnya ya, Bunda. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Ya. Al-kubro artinya apa, Bu? Yang sangat besar. Ja'ati. Telah datang. At-tommatul. Malapetaka. Faiza. Maka idza apabila. Faiza maka apabila. Apabila telah datang, baca potongannya, Arabnya. Maka apabila telah datang. Arabnya bagaimana bunyinya? Fa'idza ja'a. Malapetaka yang sangat besar. At-tammatul kubra. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Iya. Maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang, yaitu tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua.
Sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Kalau yang pertama itu untuk apa, Bu? Hari kiamat Tiupan pas pertama itunya. dari tiupan sangkakala pertama dari malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup tiupan sangkakala yang pertama untuk apa? Ingat yang ayat 6. Hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah. Hari ketika mengguncang alam. Iya, pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Itu ya. Nah, Iya. yang ini Faiza ja'atit tammatul kubra, maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar. Nah, malapetakanya adalah tiupan yang kedua, yaitu hari berbangkit. Hari kiamat untuk dibangkitkan semuanya yang sudah dimatikan, dihidupkan kembali lalu dihisab. Itu ya, Bu ya? Iya. 35. Siap, Ibu? Hari berbangkit. Ya, siap, Bunda. Ya. Yauma pada hari ketika. Yauma pada hari ketika. Yatazakkaru. Teringat. Al-insanu manusia. Al-insanu manusia. Apa yang. Saat telah dikerjakannya. Nah, kita mengartikan yauma al-insanu yatazakkaru ma sa'a. Jadi al-insanunya kita taruh di kedua. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Yauma yatazakkarul insanu Yatazakkarul insanu Ya. Pada hari ketika manusia akan teringat apa yang telah dikerjakannya. Ya. Pada hari pada hari yatazakkaru mengingat al-insanu manusia apa yang sangat saat telah dikerjakannya. Iya. Al-insanu artinya apa? Manusia. Masa'a. Apa yang saat telah dikerjakannya. Yatazakkaru. Apa? Mengingat. Iya, yatazakkaru ingat. Zikir, mengingat. Zikir mengingat. Yauma pada hari. Iya. Pada hari ketika manusia mengingat atau teringat, baca potongannya. Arabnya bagaimana? Potongan ayatnya. Yauma pada hari yatazakkaru mengingat al-insanu manusia masa'a yang telah dikerjakannya. Apa yang telah dikerjakannya? Ya, jadi kalau saya bilang, misalnya saya baca artinya saya penggal. Pada hari ketika manusia teringat. Nah, Ibu baca potongan ayatnya. Yauma, berarti yauma ke al-insanu dulu ya? Enggak, langsung aja potongan ayatnya. Kalau yang langsung ke yatazakkaru. Ibu, kalau saya bilang pada hari ketika manusia teringat
Nah, Ibu bacanya yauma yatazakkarul insanu. Nah, manusianya kan tadi disebut. Pada hari Iya. ketika manusia teringat. Nah, berarti Ibu baca potongan ayatnya yauma yatazakkarul insanu. Nah, sampai di situ. Oh iya. Iya, Ustazah. Nanti saya bilang lagi apa yang telah dikerjakannya. Ibu tinggal baca masa'a. Nah, gitu. Ya, Atau saya baca yauma yatazakkarul insanu. Artinya apa, Bu? Coba pada artikan. hari ketika manusia akan mengingat Masa'a. apa yang telah dikerjakannya. Iya, gitu ya, Bu. Iya, Jadi insya Allah, Ustazah. ketika kita tadi di awal kita baca putus-putus yauma pada Pada hari ketika hari yatazakkaru teringat atau mengingat al insanu manusia. manusia. Nah, itu berputus-putus. Nah, ketika Ya, dirangkai lompat al insanunya jadi kedua. ya, Gitu. Itu ya, Bu. ya, Tapi kalau ya, baca ayatnya jangan dilompat-lompat, ya, harus rubah ayatnya. ya harus sesuai ya Ustazah ya. Bukan harus sesuai, memang baca sesuai dengan yang sudah Allah tulis, yang sudah Nah, iya, Allah turunkan, kepada Nabi Muhammad. Nah, iya, ketika iya Ustazah. struktur mengartikan struktur bahasa Indonesianya, nah itu baru ini, apa namanya, eee, manusianya kata manusia yang ada artinya manusia Di depan. dipindah, iya, Iya, itu ya baru yang kata kerjanya. Karena iya dia Ustazah. itu kan sebagai subjeknya. Pada hari adalah keterangan waktu. Pada hari ketika, ketika apa? Siapa? Ketika manusia. Kenapa manusianya? Mengapa? Teringat atau mengingat. Mengingat apa? Apa yang telah dikerjakannya. Masa gitu ya? Iya, iya Oke. Ustazah. Eh, baca ayat 34 dan 35 berikut artinya. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الطامة الكبرى maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia akan mengingat apa yang telah dikerjakannya. Iya. Bisa Ibu? Insya Allah, Ustazah. Ayat 36. Wa artinya apa, Bu? Wa dan Dan burrizati diperlihatkan. burizati diperlihatkan. Al-jahimu neraka jahanam. Al-jahimu neraka jahanam. Li bagi Li bagi man orang yang man orang yang yaro melihat. yara melihat. Ya. Wa burrizati dan diperlihatkan. Wa burizati dan diperlihatkan. Wa burrizatil jahimu dan neraka jahanam diperlihatkan. Wa burizatil jahimu dan neraka jahanam diperlihatkan. Ya, objeknya tentang neraka jahanam. Ya. Limayyaro bagi orang yang melihatnya. Lima yara bagi orang yang melihatnya. Wa burrizatil jahimu limayyaro dan neraka jahanam itu diperlihatkan bagi siapa yang melihatnya.
Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka jahanam itu diperlihatkan bagi yang melihatnya. Bagi siapa yang melihat, siapa Bagi atau orangnya. Oh iya, bagi orang yang melihatnya. Ya. Al-jahimu artinya apa, Bu? Al-jahimu neraka jahanam. Wa burrizati Memperlihatkan. diperlihatkan. Kalau Diperlihatkan. itu Dan diperlihatkan. ya. Lima yaro. Liman dulu. Liman apa? Man manusia, kepada. Ya, Man bagi. manusia, yaro yang melihatnya. Ya. Bagi man. Bagi ya. Orang yang. Bagi man orang yang. Yaro melihat. Yaro melihat. Ya baca, Bu. 36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan Allah telah memperlihatkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu kepada setiap orang yang melihatnya. Kenapa jadi artinya banyak banget yang baru? Dan neraka jahanam itu diperlihatkan. Dan neraka jahanam itu diperlihatkan bagi orang yang melihatnya. Ya, kalau mau Ibu tadi tambahkan Allah, dan neraka jahanam itu diperlihatkan oleh Allah. Nah, gitu, Bu. Diperlihatkan itu karena depannya ada Bu. Iya. Gitu ya, diperlihatkan itu Benar. pasif. Tapi kalau ba memperlihatkan dan Allah memperlihatkan neraka jahanam, nah gitu. Ya. Ini dan neraka jahanam itu diperlihatkan oleh Allah bagi siapa yang melihat. Nah, Dan neraka jahanam itu diperlihatkan oleh Allah bagi siapa saja yang siapa yang melihatnya. Siap, Bu? Bisa? Ya. Insya Allah, Ustazah. Fa'amma man tagha, fa maka amma adapun Adapun man orang yang tagha telah melampaui batas. telah melampaui batas. Fa'amma man tagha, maka adapun bagi orang yang telah melampaui batas, Fa'amma man tagha, maka adapun bagi orang yang telah melampaui batas. ya. Bisa itu, Bu? Maka Adapun man. Udah bisa? Ya. Man orang toho Telah yang melampaui batas. Ya. Telah melampaui batas. Betul. Lanjut. Wa asaro. Wa artinya apa, Bu? Wa dan. Asaro. Lebih mengutamakan. Al-hayata, kehidupan. Al-hayata, kehidupan. Ad-dunya, dunia. Ad-dunya, dunia. Al-hayata dunya, kehidupan dunia. Al-hayata dunya, kehidupan dunia. Wa asarul hayata dunya,
dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bisa, Bu? Insya Allah, Ustazah. Asaro artinya Mengutamakan. lebih mengutamakan. Lebih mengutamakan. Di ayat sebelumnya kan, maka adapun orang yang telah melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Nah, gitu, masih ada sambungannya ya, Bu? Iya. Ayat 39. Fa maka inna sesungguhnya al-jahima neraka jahanam itu al-jahima neraka jahanam itu hiya al-ma'wa tempat tinggal. Al-ma'wa tempat tinggal. Hiyal ma'wa tempat tinggalnya. Hiyal ma'wa tempat tinggalnya. Fa innal jahima maka sesungguhnya neraka jahanam itu Fa innal jahima sesungguhnya neraka jahanam itu fa maka ulangi ulang lagi fa innal jahima maka sesungguhnya neraka jahanam itu hiyal ma'wa adalah tempat kembalinya. Hiyal ma'wa adalah tempat kembalinya. Iya. Jadi ayat 37, 38, 39 bersambung. Masih ada kaitannya. Fa Ya. amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa maka adapun orang yang telah melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia maka neraka jahanam adalah tempat tinggalnya. Gitu ya, Bu? Iya. Oke. Nah, ayat 36-nya dan neraka jahanam itu diperlihatkan oleh Allah kepada siapa yang atau orang yang melihatnya. Jahanam diperlihatkan untuk siapa orang-orangnya yang bagaimana? Ya, banyak kriterianya di 37 yang melampaui batas. Terus yang mengutamakan dunia. Melampaui batas itu seperti apa? Yang melampaui batas adalah mereka tidak taat kepada perintah Allah, melainkan melakukan atas larangan Allah. Perintah tidak dikerjakan, larangan malah dikerjakan. Nah, itu kan melampaui batas. Padahal batasnya Allah memerintahkan untuk melakukan apa yang semua Allah perintahkan, kerjakan, lakukan. Namun yang Allah larang, jangan dikerjakan. Nah, ini dibalik sama mereka. Fa'amma man togo, orang yang melampaui batas adalah yang dia membalik perintah jadi larangan, yang larangan jadi perintah. Nah, itu sudah melampaui batas. Ya, Bu? Iya. Dan mereka menganggap dunia itu ya segala sesuatu yang sangat berharga. Padahal bagi orang yang bertakwa, dunia itu adalah bekal untuk akhirat. Karena hidup kita itu cuma sementara, singgah. Hanya sebentar, nanti ada lagi kehidupan. Nah, mereka tidak. Mereka menghabiskan semua kehidupannya dengan berpoya-poya, memperturutkan hawa nafsu. Halal, haram, semuanya dicampur adukan. Nah, itu melampaui batas seperti itu. Siap, Bu? Lanjut. Iya. Ayat, coba Ibu dibaca dulu. Tadi kita dari ayat 34 ya.
sampai 34 ya. tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'at tammatul kubra. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia akan mengingat apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahim liman yara. Dan neraka jahanam itu diperlihatkan oleh Allah bagi siapa yang melihatnya. Fa'amma man tagha. Maka adapun orang-orang bagi yang telah melampaui batas. Maka adapun bagi orang-orang yang telah melampaui batas, gitu Bu. Ya. Maka adapun bagi orang-orang yang telah melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan dia telah mengutamakan kehidupan dunia. Dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat kembalinya. Bisa Bu? Insya Allah Ustazah. Ya. Ayat 40 ya Bu. Wa amma dan adapun. Wa amma dan adapun. Man orang yang. Man orang yang. Khofa takut. Khofa takut. Maqoma kepada kebesaran. Maqoma kepada kebesaran. Rabbihi Allah. Rabbihi Allah. Ya. Maqoma rabbihi kepada kebesaran Allah. Maqama rabbihi kepada kebesaran Allah. Wa amma man khafa maqama rabbihi, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah. Iya, itu tadi itu kenapa itu kok dia minta? Man khafa maqama rabbihi, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah. Wa naha dan menahan. Wa naha dan menahan. An-nafsi diri. An-nafsi diri. Wa nahan nafsa, an-nafsa diri. An-nafsa diri. Wa nahan nafsa dan menahan diri. Wa nahan nafsa dan menahan diri. An dari. Al-hawa. Keinginan hawa nafsunya. Dan hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsunya. Anil hawa dari keinginan hawa nafsunya. Anil hawa dari keinginan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Wa nahan
nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang merasa takut kepada kebesaran Allah serta Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Dan adapun orang yang merasa takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. khofa artinya apa, Bu? Khofa Takut. merasa takut, ya takut. Khofa. Takut, betul. Man khofa, Man khofa, orang yang merasa takut. maqama, Maqoma kepada kebesaran Allah. maqama kepada kebesaran Rabbihi Allah. Maqoma kepada kebesaran Rabbihi Allah. Maqama Rabbihi, Maqama Rabbihi kepada kebesaran Allah. dari keinginan hawa nafsunya. Coba bunyi bahasa Arabnya gimana? Potongan ayatnya. Anil hawa. Dari Betul. Dan adapun orang yang merasa takut, wa amma man khofa. Wa amma man khofa. Betul. Kepada kebesaran Allah, Maqama rabbihi. Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Wa nahan nafsa 'anil hawa. Sekarang Ibu artikan, saya putus-putus. Wa amma man khafa. Dan adapun orang yang merasa takut Maqama rabbihi, kepada kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. ya, hawa nafsunya. Silakan dibaca Hawa Ibu ayat nafsunya. 40 dan artinya, baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang merasa takut kepada Allah, kepada kebesaran Allah, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Iya. Jadi kebalikannya dengan mereka yang orang-orang kafir. Kalau orang yang beriman, dia menahan diri dari hawa nafsunya. Ingin marah, latah, Dok. Jangan marah. Karena kamu mau dapat surga enggak, gitu kan? Oh, iya. Kalau sudah marah, karena amarah itu adalah bagaikan api yang berkobar-kobar. Nah, iya. api itu zatnya siapa? Api itu kan setan. Setan. Iblis Iya. cipta dari cahaya api. Iya. Makanya hawa nafsu, amarah itu sumbernya dari siapa yang meniupkan hawa nafsu? Dari setan. Makanya ada doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Godaan setan ini itu hawa nafsu dikobar-kobarkan, ditiupkan. Iya. Banyak. Misalnya
ingin memiliki harta yang sangat banyak, nggak ada selesai-selesainya, ngejar harta terus, tapi hartanya itu tidak disodakohkan, tidak diinfakkan, hanya untuk Iya. dirinya aja, memperkaya dirinya, dikumpulin kayak korun buat anak keturunannya. Nah, nanti harta tersebut akan diminta pertanggungjawaban. Kamu punya uang banyak, kamu punya rumah banyak, kamu punya kendaraan banyak. Buat apa? Apakah kamu menolong dakwah Islam? Misalnya dakwah Al-Quran gitu kan. Apakah kamu membantu anak-anak yatim? Fakir miskin? Apakah kamu telah berbagi misalnya rumah bagi mereka yang belum punya rumah, kamu rumahnya banyak banget gitu. Kenapa kamu nggak berbagi waktu di dunia? Memang kamu merasa tinggal selamanya gitu Ya. ya? Ya, naudzubillah ya. Bila insya Allah kalau kita sedapat mungkin dapat rezeki 10.000, kita makan secukupnya lalu keluarkan buat Ya, infak. Infak misalnya kayak apa namanya, membantu anak yatim, kasih jajan, atau ya. buat infak kayak ini apa namanya, kegiatan pengajian atau Ya. tuh saudara, apalah yang perlu dibantu siapapun itu ya. Ya. Maaf Ustadzah, Ya, kemarin Ustadzah bilang mau beli apa laptop yang supaya bisa untuk ya, itu ya. ya. Oh ya, nanti Insya Allah Ustadzah, saya mau nyumbang gimana caranya? insya Allah nanti ya Bu, setelah belajar kita Oh belajar. iya, oh iya, iya. Insya Allah jazakillah khair. Allah balas dan sudah niat Ibu sudah Allah catat. Iya. Dicatat oleh. Iya. Oke, sekarang kita fokus ke ayat dulu. Iya. Untuk ayat 40, ini kriteria orang yang menahan diri, orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari hawa nafsu. Apa Iya. tempat tinggalnya di mana? Ayat 41 jawabannya. Iya. Fa innal jannata famaka Innal jannata famaka inna sesungguhnya inna sesungguhnya al jannata al itu jannata sorga itu hianya hianya al ma'wa tempat tinggal. al ma'wa tempat tinggal. Hiyal ma'wa adalah tempat tinggalnya. Hiyal ma'wa adalah tempat tinggalnya. Fa innal jannata maka sesungguhnya surga itu Fa innal jannata maka sesungguhnya surga itu hiyal ma'wa adalah tempat tinggalnya. hiyal ma'wa adalah tempat tinggalnya. Ya, jadi jawaban atas yang 40 tadi ya, ayat 40. Orang yang takut kepada Allah, yang menahan diri dari hawa nafsunya, maka mendapatkan surga. Tempat tinggalnya nanti di surga. Maksudnya seperti itu. Iya. Ayo. Al-jannata artinya apa? Surga. Hiyal ma'wa? Tempat tinggalnya. Ya. Maka sesungguhnya surga itu, baca Bu. Fa innal jannata Adalah tempat tinggalnya. hiyal ma'wa. Bisa ya Bu? Baca sekali lagi ayat 41. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya maka sesungguhnya surga itu tempat tinggalnya. Ya, adalah tempat tinggalnya. Sekarang baca ayat 40 dan 41.
Dua ayat itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang merasa takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itu adalah tempat tinggalnya. Ya, Bu. Ya. Nanti ketika sholat, ingat ini ayat 40-41. Iya. Supaya kita termotivasi untuk senantiasa istiqomah menjadi ahli surga gitu. Amin ya Allah. Surga, jangan cita-citanya yang jahima, tapi jannata. Jannata. Kita lanjut ya, Bu. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Mati ya? Ya Allah. Kenapa sih? Assalamualaikum, Bu Aam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bu Aam keputus. Iya. Yuk, ikutin, Bu. Yes, sekarang 42 ya, Bu. Iya. Yas'alunaka. Yas'alunaka. Mereka orang-orang kafir itu akan bertanya kepadamu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang kafir itu akan bertanya kepadamu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anis sa'ati. Anis sa'ati. Tentang waktu. Tentang waktu. Ayyana. Kapan? Ayyana. Mursaha, terjadinya hari kiamat itu. Mursaha, terjadinya hari kiamat itu. Ya. Tadi ayyana apa, Ustazah? Kapankah? Ayyana kapankah? Ya, kapan? Ini kata tanya, Bu. Ya. Kapankah? Ayyana mursaha, kapankah terjadinya hari kiamat itu? Mursaha, terjadinya. Iya. Kiamat. Ya. Maksudnya Mursaha terjadinya hari kiamat. iya. Bisa ya? Yas'alunaka, kaknya ini kan Nabi Muhammad. Yas'aluna, mereka orang-orang kafir itu akan bertanya kepadamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'aluna, mereka orang-orang kafir itu akan bertanya kepadamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang as-saati, waktu. Tentang as-saati, waktu. Ayyana, kapankah? Ayyana, kapankah? Mursaha, terjadinya hari kiamat itu. Mursaha, terjadinya hari kiamat itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir itu akan bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang waktu kapan terjadinya hari kiamat itu. Mereka orang-orang kafir itu akan bertanya kepada Nabi Muhammad kepadamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu. Kapan? Kapan terjadi hari kiamat itu? Ya, kapan terjadinya hari kiamat itu? Bisa, Bu? Kapan terjadinya hari kiamat itu? Anis saati artinya apa? Anis saati tentang waktu. Ayyana. Ayana kapankah? Mursaha. Mursaha terjadinya hari kiamat itu. Yas'aluna. Yas'aluna. Mereka orang-orang kafir itu akan bertanya. Kepada Nabi Muhammad. Kepadamu Nabi Muhammad. Ya, kamu. Kepadamu Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya Bu. Kepadamu Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Artinya kamu. Kalau kum artinya kalian. Gitu ya Bu. Kamu, kum kalian. Wa ja'alna naumakum. Itu kan ada kum. Artinya berarti kum kalian. Tapi kalau kamu. Udah bisa ya Bu ya? Ya, insya Allah Ustazah. Ayat 42 bisa Bu? 42. Coba dulu ya Ustazah. Yuk silakan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Coba baca lagi dengan posisi pejamkan matanya, merem. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana wa mursaha. Tidak ada wa, ayyana mursaha. Ulang lagi. Pejamkan matanya lagi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya, udah kebayang artinya? Ayatnya? Udah Ustazah, alhamdulillah. Ya. Jadi ketika ingin mengulang lagi, usahakan pejamkan matanya untuk meyakinkan apakah kita benar-benar sudah hafal. Nah, nanti apabila seperti tadi barusan ada wa, nggak pakai wa, wa-nya hilangkan. Nah, itu untuk lebih menyempurnakan bahwa kita benar-benar sudah hafal gitu. Ada kelebihan huruf atau kekurangan huruf atau kurang pas panjang pendeknya misalnya gitu, atau makhorijul hurufnya kurang pas. Nah, itu nanti akan kelihatan ketika kita pejamkan mata. Oh, bacaannya rasanya agak kurang sempurna gitu. Kurang tenang. Jadi ketika nanti kita baca dalam pejamkan mata, tiba-tiba hati kita nggak tenang. Oh, berarti itu ada yang kurang pas bacaannya gitu. Oh iya Ustazah. Bacanya udah pas, udah sempurna, insya Allah kita membacanya rasanya nikmat sekali gitu. Iya. Itu caranya ya Bu, ketika di bacaannya. Karena sesungguhnya tadi ketika dibaca putus-putus itu kan sudah proses untuk dihafal. Iya Ustazah. Kata, nah kemudian diulang lagi. Nah, pas yang pengulangan yang kesekian kalinya diusahakan pejamkan matanya. Bayangkan ayat yang tadi dibaca putus-putus dengan artinya gitu. Jadi ketika pejamkan matanya membaca ayatnya itu terbayang di dalam mata kita walaupun kita pejamkan mata gelap tapi sesungguhnya terasa tuh ayatnya terlihat jelas. Kemudian
sambil teringat artinya. Yas'alunaka, mereka orang-orang kafir itu telah berkata, akan bertanya kepadamu, Nabi Muhammad SAW, anis saati, tentang waktu, ayyana, kapankah, mursaha, terjadinya hari kiamat itu, gitu. Itu yang Iya, itu, teringat dengan menghafal putus-putus artinya. iya, Jadi saling berhubungan, berkaitan, proses yang di awal sampai proses mengulang ketika pejamkan mata. Gitu ya, Bu? iya. Lanjut ke ayat 43. Fima, untuk apa Fima, untuk apa? anta, engkau Nabi Muhammad SAW, Anta, engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. min zikroha, perlu Milik roha, perlu menyebutkan waktunya. menyebutkan waktunya. Iya. Fima anta, untuk apakah engkau Nabi Muhammad SAW, Fima anta, untuk apakah engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? min zikroha, perlu menyebutkan waktunya. Milik roha, perlu menyebutkan waktunya. Fima anta min zikroha, untuk apakah engkau Nabi Muhammad SAW perlu menyebutkan waktunya? Fima anta milik roha, untuk apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Engkau, engkau. Untuk Anta apakah engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? min zikroha, perlu menyebutkan. Milik roha, perlu menyebutkan waktunya. Ya, karena di ayat sebelumnya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Kapan sih ya terjadinya hari kiamat itu? Tolong kasih tahu dong, hari apa?" gitu. Minta 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 waktu gitu, kepastian waktunya. Lalu dijawablah di sini. Allah tahu Nabi Muhammad sedang ditanya oleh orang-orang kafir. Nah, Nabi Muhammad jawab apa nih gitu kan. Lalu Iya, turunlah ini ayat 43. Untuk apa wahai Nabi Muhammad engkau perlu menyebutkan, ngapain ngurusin mereka? Orang suruh yakin aja tentang hari kiamat mereka nggak mau. Disebutin juga dia nggak akan beriman, kan gitu, Bu. iya, Itu maksudnya ya. iya. Ila rabbika, Ila Rabbika, ila kepada ila kepada rabbika Allah. Rabbika Allah. Ila rabbika, kepada Allah lah. Ila Rabbika, kepada Allah lah. Muntahaha, dikembalikan ketentuan waktunya. Muntahaha, dikembalikan ketentuan waktunya. Ya. Jadi serahin saja kepada Allah. Kapan pastinya hari kiamat itu terjadi? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Gitu ya, Bu. Iya, Satu-satunya rahasia yang belum dibuka oleh Allah adalah hari kiamat. Mengenai waktu terjadinya hari kiamat. Gitu. Supaya apa? Supaya manusia ini penasaran. Penasaran, terus termotivasi untuk melakukan amal kebaikan yang banyak. Ila rabbika muntahaha, kepada Allah lah dikembalikan
ketentuan waktunya. Dikembalikan mengenai ketentuan waktunya. Ayo Bu. Ila rabbika muntahaha. Kepada Allah lah dikembalikan mengenai ketentuan waktunya. ya, dikembalikan mengenai ketentuan waktunya. Dikembalikan mengenai ketentuan waktunya. Baca sendiri lagi. Diulang lagi, Putus, Bu. Ustazah. Diulang lagi. Iya. Ila rabbika muntahaha. Kepada Allah lah dikembalikan Mengenai ketentuan. Mengenai ketentuan waktunya. Ya, bisa ya. Ila rabbika muntahaha. Kepada Allah lah dikembalikan mengenai ketentuan waktunya. Ya. Coba di 43 dengan 44. Dari 42 yas'alunaka 42 terus 43 lalu ke 44. Biar kebayang nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir itu akan bertanya kepadamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Fima anta min dzikraha. Untuk apakah engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perlu menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Allah lah dikembalikan mengenai ketentuan itu. Ketentuan waktunya. Ketentuan waktunya. Kepada Allah. Udah belum? Coba diselesaikan dulu. Diulang dulu. Kepada 44 diulang dulu biar yakin. Yuk. Ila rabbika muntahaha. Kepada Allah lah dikembalikan mengenai ketentuan waktunya. Ya. Innama anta sesungguhnya engkau hanyalah munziru seorang pemberi peringatan. Mayyakhsha bagi orang yang merasa takut kepada hari kiamat itu. Mayyakhshaha, merasa takut kepada hari kiamat itu. Ya. Bagi orang yang merasa takut, man itu orang. Bagi orang atau siapa yang bagi siapa yang yakhshaha takut kepada hari kiamat itu. Yakhshaha takut kepada hari kiamat itu. May yakhshaha bagi siapa yang takut kepada hari kiamat itu. May yakhshaha Khoknya Bu. orang. Khoknya kurang kuat. May yakhshaha. May yakhshaha bagi orang yang merasa takut kepada hari kiamat itu. Innama anta
tunziru man yakhshaha. Innama anta munziru yakhshaha. Mannya kurang, ketinggalan. Bari Ulang. merem. Diulang Ya. lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kurang panjang. Innama anta munziru man yakhshaha. Kho-nya. Iya. Innama anta munziru man yakhshaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ibu sebentar. Ketika baca, ini ayat terlihatnya pendek, tapi sebenarnya panjang. Maka dari itu ibu mesti tahan napas dulu, atur napasnya ketika mau baca. Itu tiga ketuk, karena dia digunakan, gunah musyaddadah. Terus maknya dua, an dua, karena dia diikhfakan, disamarkan. Mun juga ikhfakan dua. Terus mai dia diidghamkan dua. Sya dua, ha dua. Nah, itu yang membuat bacaannya jadi panjang. Meskipun terlihat tulisan ayatnya pendek. Nah, ada kalanya kita melihat ayat seolah-olah dia pendek. Oh, napas kita kuat nih. Padahal belum tentu. Kita belum teliti, belum jeli melihatnya. Di situ banyak hukum bacaan tajwidnya. Nah, makanya hati-hati dengan ayat yang pendek. Kita perlu waspada untuk senantiasa menahan nafas ketika kita membaca. Supaya nafas kita baca dari awal sampai akhir tuh dapat kuat. Gitu ya. Innama anta munziru man yakhshaha. Yuk. Innama anta munziru man yakhshaha. Bagus. Enak kan kalau nahan nafas? Tapi kalau langsung baca tanpa dipersiapkan nafasnya, ibu nggak akan kuat di mayyah syah, karena di situ kho-nya huruf halqi, terus ketemu sya juga tebal, berat, haknya juga tebal, berat. Nah, itu huruf-huruf yang sulit semua itu. 3 huruf itu. Iya. Jadi jangan menyepelekan ayat gitu. Kita langsung main Iya, baca aja tanpa memperhatikan nafas kita. Tetap itu satu paket. Ketika kita membaca, baca tartil dan disertai dengan pengaturan nafas. Maka bacanya akan indah, bagus. Iya. Ayo artikan. Kepada Allah lah dikembali. Apa? Kepada Allah. Innama Kepada Allah. sesungguhnya. Innama sesungguhnya. Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad SAW, hanyalah munziru, seorang pemberi peringatan. Kalau dikembalikan itu kan ila robika. Iya. Yo, masih kepikiran ila robika. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah seorang pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok takut kepada Nabi Muhammad? Kepada Allah. Kiamat. Pada hari kiamat. Kepada hari kiamat. Iya, jadi Allah memberikan peringatan mengenai hari kiamat. Jadi Rasulullah disuruh menyampaikan, suruh mendakwahkan agar orang-orang itu takut kepada Allah dengan melalui berita hari kiamat, tentang hari kiamat. Gitu. Iya.
Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Iya, gitu ya, Bu. Ya, Kita satu lagi. Ka'annahum 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 seakan-akan mereka yauma pada hari itu yauma pada hari itu yaraunaha melihatnya. yaraunaha melihatnya Oke. Ka'anna taruh di belakang. Jadi yaumanya yang dikedepankan. Gitu ya, Bu. Tinggal posisi Ya. yauma taruh di yauma astagfirullahaladzim. Ka'annanya taruh di belakang. Ka'annahum yauma yarawnaha. Pada hari itu mereka akan melihat hari kiamat itu seakan-akan. Nah, begitu. Ka'annahum yauma yarawnaha. Pada hari itu mereka melihat hari kiamat itu seakan-akan. Ya. Atau enggak mereka merasa seakan-akan gitu. Mereka merasa seakan-akan. Ya. Pada hari itu gini aja deh. Yauma yarawnaha, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, tuh. Yauma yarawnaha, Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat. Ya, akan melihat hari kiamat itu. Akan melihat hari kiamat itu. Pada hari ketika mereka akan melihat hari kiamat itu. Pada hari ketika mereka akan melihat hari kiamat itu. Ka'annahum, mereka merasa seakan-akan. Ka'annahum, mereka merasa seakan-akan. Nah, jadi gitu ya, Bu. Ka'annahumnya ditaruh di belakang. Pada hari ketika mereka akan melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan, gitu ya, Bu? Ya. Lam yalbasu, lam tidak. Lam tidak. Yalbasu, mereka akan tinggal. Mereka tinggal. Yalbasu, mereka tinggal. Ya, maksudnya mereka tinggal di dunia. Mereka tinggal di dunia. Lam yalbasu. Lam yalbasu. Mereka tidak tinggal di dunia. Mereka tidak tinggal di dunia. Ya. Ka'annahum lam yalbasu. Mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia atau tidak hidup di dunia. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu. Mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia. Gini, ka'annahumnya kita gabungkan dengan lam yalbasu, Bu. Ini sekarang kita lagi putus-putus. Ka'annahum lam yalbasu, coba. Ka'annahum lam yalbasu. Mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia atau tidak hidup di dunia. Mereka merasa seakan-akan tidak tinggal hidup di dunia. Illa asyiyatan,
kecuali hanya sebentar saja, yaitu pada waktu sore. Illa asyiyatan, kecuali Hanya sebentar saja, hanya sebentar saja pada waktu sore, yaitu pada waktu sore, yaitu pada waktu sore atau atau duhaha, duhaha, pagi hari. pagi hari. Pagi hari atau siang hari, maksudnya waktu duha ya, Bu. Oh iya. Illa asyiyatan au duhaha. Illa asyiyatan aw duhaha, Kecuali hanya sebentar saja, kecuali hanya sebentar saja, yaitu pada waktu sore atau pagi hari. yaitu pada waktu sore atau pagi hari. Ya, pagi harinya tuh di duhaha. Sore harinya ada di asyiyatan. Ya, Gitu ya. pagi hari Sore, duhaha duha, asyiyatan. pagi. Ya. Lam yalbasu, mereka tidak tinggal hidup di dunia. Bisa, Bu? Lam yalbasu. Ya, lam yalbasu, mereka tidak tinggal hidup di dunia. Asyiyatan. Sore. Asyiyatan, Sore. pada waktu sore ya. Duha, pagi. Ambil kata dasarnya aja. Ya. Yang inti Oh kata. ya, duha pagi ya. Yarau, melihat. Yarauna. Ya rauna, melihat. Ka'annahum, seakan-akan. Ka'annahum, seakan-akan. Kita coba rangkai. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Atur napasnya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Bisa, Bu? Kuat, Bu? Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah. Pada hari itu mereka akan melihat hari kiamat seakan-akan mereka merasa seakan-akan tidak tinggal hidup di dunia, melainkan hanya sebentar saja, yaitu pada waktu sore atau pagi hari. Ayo, Bu. Pada hari itu mereka melihat hari kiamat. Mereka merasa seakan-akan tidak tinggal hidup di dunia kecuali hanya sebentar saja, yaitu pada waktu sore atau pagi hari. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalas, Bu, selesai. Ya, alhamdulillah Ustazah. Maafin Ustazah, banyak kesalahan. Jangan minta maaf ke saya ketika Ibu salah baca, Ibu segera langsung baca istighfar astagfirullahalazim. Bukan minta maafnya ke saya. Karena yang sedang Ibu baca adalah kalamullah, ucapan Allah. Ketika membacanya salah, langsung segera istighfar astagfirullahalazim. Jadi yang dilihat adalah Allahnya, bukan sayanya. Gitu ya, Bu. Ibu merem aja seolah saya nggak ada. Gitu. Ya, siap Ustazah. Dilihat, jadi akhlak ketika kita membaca Quran adalah Allah. Kita sedang berbicara. Barang siapa yang ingin berbicara kepadaku, maka bacalah Al-Quran. Nah, berarti Ibu ketika membaca Quran itu sedang berbicara kepada Allah, sedang berkomunikasi kepada Allah. Nah, cara berkomunikasinya adalah Ibu
Kan kalau ibu sama saya ngomong, ibu jawab, atau ibu ngomong, saya jawab. Kita saling saling berbicara ya kan? Iya, Ustazah. Ada dua nih, dua makhluk yang berbicara, yaitu saya dengan ibu. Tapi kalau ketika ibu berbicara kepada Allah, nah, Al-Quran inilah kalamullah. Jadi Allah berucap melalui apa? Al-Quran. Jadi ucapan-ucapan Allah ada di dalam Al-Quran. Lalu ibu mengulangi lagi ucapan Allah. Terus pembicaraan ibu apa? Ibu fahami apa yang Allah ucapkan. Nah, ketika ibu faham atas yang Allah ucapkan, maksudnya ayat yang ibu sedang baca, yang sedang ibu hafalkan, terus ibu fahami. Setelah ibu fahami, bagaimana bentuk ibu menjawabnya? Berkomunikasi lagi, balik berbicara kepada Allah, mengamalkannya. Udah kebayang sekarang, Bu? Kebayang, Ustazah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Allah sudah membukakan pencerahan untuk Ibu. Itu. Tidak banyak orang yang paham tentang hal ini, Bu Aam. Alhamdulillah pagi ini Allah sudah memberikan pencerahan, hidayah kepada kita dan dibukakan sejelas-jelasnya mengenai Al-Quran ini, apa namanya, makna yang terkandung di dalamnya. Maka setelah kita memahami maknanya, segera kita amalkan. Inti dari yang kita baca ini apa? Supaya kita tambah takut kepada Allah. Iya. Mayyakhsyaha. Ya kan? Iya. Supaya kita tambah takut kepada Allah. Innama anta munziru may yakhsyaha. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang pemberi peringatan. Yang diberikan peringatan oleh Rasulullah siapa? May yakhsyaha, limay yakhsyaha. Bagi siapa yang, bagi orang yang merasa takut kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah haknya Allah, berarti yang takut kepada Allah. Intinya ke situ. Iya. Itu ya Bu Aam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan di murojaah kembali surat Iya. An-Najm dari ayat 1 sampai 46. Iya. Dan ini kan kita ngulas balik ya ke ayat 1. Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 5 itu berkaitan tentang malaikat pencabut nyawa, tentang malaikat yang turun dari langit dan malaikat yang mengatur segala urusan. Gitu ya, tentang malaikat lah, tugas malaikat. Kemudian ayat 6 itu sudah membahas mengenai hari kiamat. Hari kiamat. Ya. Terus ini sampai ayat 14. Ayat 6 sampai ayat 14. Itu tentang hari kiamat, bagaimana orang kafir komentar daripada orang kafir bahwa hari kiamat ternyata pembalasan yang merugikan bagi mereka. Itu. Iya. Kemudian ayat 15. Ayat 15 itu berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam Kisah dan Nabi Fir'aun. Ayat 15 sampai ayat 26, Bu. Iya. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Dimulai dari awalnya adalah Nabi Muhammad apakah telah datang ataukah telah mendengar, telah sampai, telah mendengar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Nah, mulai dari kata tanya itu. Sampailah ke ayat sampai ayat 26 ditutup dengan bahwa kisah Nabi Musa dan alaihissalam itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Gitu ya. Iya. Ayat 27-nya sampai ayat 33. 27 sampai 33 itu berkaitan dengan
penciptaan. Allah Maha Pencipta, menciptakan tentang langit mana yang lebih hebat. Nah, jadi kita disuruh berpikir tentang sains, tentang ciptaan Allah. Antara manusia ataukah langit. Nah, ciptaan langit mana yang lebih sulit, menciptakan manusia atau menciptakan langit yang begitu luas, dia bisa sebagai atap tetapi tidak memiliki tiang. Itu enggak ada tiang. Kalau tiangnya gunung kan gunung sama langit, gunung di bumi, langit di atas, enggak nyentuh. Sementara kalau kita lihat tiang-tiang rumah kan antara dasar dengan atas nempel kan? Iya, ada tiangnya. Di sini Allah menunjukkan maha hebatnya Allah, maha kuasanya Allah dalam menciptakan langit. Terus 27 sampai 33 itu ya tentang penciptaan kuasa Allah. Kemudian ayat 34-nya sampai 39. Itu tentang peringatan lagi hari kiamat, tetapi lebih dikhususkan hari kiamat di sini di mana kaitannya hubungannya dengan orang kafir, orang yang tidak mengimani dengan hari kiamat, yaitu barang siapa yang dia tidak percaya dengan hari kiamat, maka dia akan masuk neraka. Gitu, Bu. Iya. Iya. Jadi itu temanya kita bagi-bagi pengelompokannya 34 sampai 39 tentang peringatan hari kiamat. Hari kiamat hubungannya dengan orang-orang kafir. Kaitannya dengan orang-orang kafir. Nah, kemudian bagaimana sikap orang yang beriman terhadap hari kiamat? Nah, ini. Sikap orang yang beriman terhadap hari kiamat, dia takut kepada Allah, lebih takut, lebih menjaga diri untuk senantiasa terus meningkatkan ketakwaannya, menjalankan perintahnya, lalu tinggalkan, menjauhi larangannya. Jangan dikerjakan, jauhi, tinggalkan. Gitu ya. Iya. Kemudian ayat 42-nya itu masih mengenai tentang hari kiamat, yaitu terkait dengan waktu. Pertanyaan orang kafir tentang kapan sih pastinya hari kiamat itu terjadi, gitu. Sampai Rasulullah, nggak penting, jangan dijawab, percuma orang dia suruh beriman kepada Allah aja dia nggak mau, terus ditambah lagi tentang hari kiamat, malah dia nantang kapan sih waktunya, ngeledek lah ibaratnya. Iya. Dan di closing di ayat 46-nya bahwa nanti hari kiamat mereka melihat hari kiamat itu benar-benar terjadi, mereka itu sebenarnya hanya sebentar aja tinggal di dunia. Mereka hanya sebentar saja, hanya seolah-olah mereka tuh hanya tinggal selama sore hari aja. Misalnya kalau sore harinya dari jam 3 sampai jam menjelang maghrib, ya udah hanya segitu aja. Atau pagi hari misalnya dari subuh sampai zuhur, ya sudah segitu aja. Hidup di dunia itu dengan usia kita yang sekian tahun, diberikan usia sekian tahun, sesungguhnya dibandingkan dengan waktu akhirat itu sekejap. Perbandingannya hanya sebentar aja. Makanya banyak seperti hanya orang kafir di akhir daripada surat An-Naba. Akhirnya mereka akan menyesal. Tahu gini mendingan jadi tanah aja deh saya, gitu kan? Tapi kalau orang beriman menyesalnya apa? Ya Allah, coba saya waktu di dunia, saya akan beramal sebanyak-banyaknya, ya Allah, saya akan berinfak sebanyak-banyaknya, saya akan mengerjakan sholat sebanyak-banyak, sholat sunnahnya 1000 rakaat deh. Karena balasannya sangat indah, sangat bagus kayak begini. Nah, ibaratnya Ibu suruh pilih nih. Suruh pilih antara ada 2 kotak hadiah. Yang satu kotaknya kecil, yang satu kotaknya besar. Nah, Ibu milih yang mana nih misalnya?
kotak yang kecil tuh surga, kotak yang besar neraka misalnya gitu. Atau bukan surga lah, kotak kotak yang kecil misalnya surganya tuh surga Firdaus, surga yang paling tinggi karena bersama Rasulullah. Terus ada lagi surga apa ya? Macam-macam surga tuh. Nah, ternyata ibu misalnya memilihnya surga yang level 1. Begitu lihat surga yang di level 2, surga level 3 sampai surga Firdaus yang paling tinggi. Nah, ibu menyesal. Ya, kalau tahu untuk dapetin surga Firdaus itu ngumpulin amal sebanyak-banyaknya. Ya Allah, beri kesempatan lagi saya tinggal di dunia, saya mau melipat gandakan amal soleh saya. Kayak gitu, Bu. Jadi semua akan menyesal, baik yang orang beriman maupun orang yang kafir. Kalau orang yang iya. dia menyesal kenapa nggak sebanyak mungkin dia beramal solehnya gitu. Tapi kalau yang Iya, kurang banyak. menyesalnya apa? Minta jadiin tanah. Astagfirullahaladzim. Bener Iya. orang kafir nih dikasih akal tapi nggak dipergunakan dengan maksimal. Itu ya Bu ya. Nauzubillah. Iya. Semoga kita senantiasa menjadi seorang yang beriman yang terbaik di sisi Allah, di mata Allah, dan yang menjadi kebanggaan Rasulullah. Dengan cara apa? Nah, ini Amin. Quran. Jadi kita istiqomah, alhamdulillah Bu Aam perkembangan menghafalnya tuh walaupun menyusul belakangan tetapi Masya Allah, tabarakallah, cepat sekali Iya. bacaan Alhamdulillah. terjaga, terus murojaahnya dijaga. Nah, nanti sore Iya. atau siang jika Ibu masih memiliki waktu senggang, sore enggak, saya sore nanti ada kelas. Mungkin siang kalau Ibu murojaah mau setoran, boleh nanti japri saya. Gitu ya. Iya, Pesan ada satu ya. lagi, Ibu kan berarti sudah punya 2 surat hafalannya, Iya. surat An-Naba dengan surat An-Naziat. Nah, Siat. untuk memastikan Ibu benar-benar kuat 2 surat tersebut, coba Ibu baca berpasangan. Misalnya Ibu baca ayat 1 An-Naba, baca ayat 1 An-Naziat juga misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kemudian yang surat An-Naziat, Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Ini malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan keras. Nah, seperti itu. Terus ayat 2 An-Naba, ayat 2 An-Naziat. Jadi 2 surat itu kuat. Coba Oh, seperti iya. murojaahnya ya, kan belum pernah di saya sampaikan kan tentang teknik murojaah yang langsung berpasangan ayat angka untuk 2 ayat yang berbeda. Misalnya angka 2, ayat 2 An-Naba, ayat 2 An-Naziat. Gitu ya, Bu? Oh iya, Ustadzah. Itu Mungkin lebih cepat gitu ya, Ustadzah, kalau misalkan ayat 1 An-Naba, ayat 2 An-Naziat, ayat 1 An-Naziat, ayat 2 ayat 1 lagi An-Naba gitu, mungkin lebih cepat bisa langsung dua-duanya gitu, Ustadzah. iya, itu untuk menguatkan supaya target mungkinnya itu benar-benar dapat. Nah, semalam sudah saya sampaikan untuk kelas yang malam yang Mbak Daisa tentang bagaimana cara teknik murojaah yang terbaru. Nah, itu tadi karena berhubung sudah dapat 2 surat, maka dua-duanya dijaga. Cara menjaganya gimana? Yaitu tadi barusan saya sampaikan, baca ayat 1 di surat An-Naba, baca ayat 1 juga di An-Naziat. Jadi mengingat An-Naba, mengingat juga An-Naziat. Seperti itu. Oh, iya. Terus nanti kalau sudah dapat surat Abasa, bacanya sama, berarti ayat 1 ada di ayat 1 ada di An-Naba, baca ayat 1 ada di yang An-Naziat, baca ayat 1 ada yang di Abasa. Jadi 3-3-nya tuh 3 surat itu ngikut terus. Oh iya, ya Ustadzah. Gitu ya. Itu secara berurutan dari atas ke bawah. Lalu bagaimana jika kelipatan ayat 1 An-Naba, ayat 2 ayat 1 An-Naba, ayat 1 An-Naziat, ayat 1 Abasa, ayat 5 An-Naba, ayat 5 An-Naziat, ayat 5 Abasa. Nah, itu teknik-teknik seperti itu tujuannya buat apa? Menguatkan kembali hafalan kita. Benar-benar mungkin
di luar Oh kepala. iya. Dan kita membacanya tuh enak, nikmat. Nah, sampai dirasakan nikmat dengan tingkat kesulitan seperti itu, tapi kita tetap nikmat, tambah nikmat bahkan. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah Iya, nikmat yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibeli oleh materi apapun. Itu iya Ustazah. nikmatnya seperti itu aja udah nikmat, apalagi nanti di hari akhirat, Masya Allah. Amin. Ya Senangnya lah, Allah. Ibu jadi surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Nah itu, pemenangnya bagaimana? Ya usahanya yang kuat. Siap ya Bu? Iya. Paham ya? Semangat Bu. Insya Allah Ustazah siap ya. Alhamdulillah. Nah kita cukup sampai jam 8 dulu ya Bu, kita istirahat. Iya. Alhamdulillah. Membaca doa istighfar dan kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'ah wa shifaa'i min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma Amin. alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana Amin. Ya. qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Amin. inna amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktub alaina ma'asyahidin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun wa taqillah imama. Rabbi habli Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza illa yaumil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan kekhilafan datangnya dari saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seikhlas-ikhlasnya. Dan insya Allah segala kekhilafan, kesalahan dari Bu Am telah pula saya maafkan. Dan kita berharap Allah semoga kita tetap terjaga fitrah kita, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan kembali. Amin ya Allah. Harap kepada Allah sebagai seorang yang bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kita tetap terjaga fitrah kita, sehingga ketika sewaktu-waktu malaikat Israel datang menjemput kita, maka kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dengan apa? Amin. Keberkahan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di dalam diri kita. Jadi tetap istiqomah, sabar, ikhlas dalam berjuang mengumpulkan 6.236 ayat ini. Akhiru kalam bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa khatamul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nur
wa huwa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina Wa'alimna ma minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Ila liqa, sampai ketemu kembali insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.